Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, Ibu akan membawakan materi yang berjudul Surat Lamaran Kerja. Nah, tujuan kita mempelajari surat lamaran kerja ini, yang pertama itu ada kompetensi utama, yaitu mampu menyusun struktur surat lamaran kerja yang tepat dan efektif, mengembangkan kemampuan menulis yang jelas, singkat, dan persuasif, mampu menyampaikan informasi pribadi dan pengalaman secara akurat. Kompetensi khususnya yaitu mengidentifikasi jenis surat lamaran kerja secara formal maupun non-formal, menggunakan bahasa yang tepat dan sopan, menyertakan dokumen pendukung seperti CV, ijazah, dan sertifikat, atau jika diperlukan pas foto. Selanjutnya, membuat pernyataan tujuan karir yang jelas dan menunjukkan kesadaran akan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada kompetensi soft skill, itu ada 5. Yang pertama, kemampuan komunikasi efektif, keterampilan menulis, kedisiplinan, kreativitas, dan kemampuan analisis. Yang terakhir ada manfaat praktis, yaitu meningkatkan kesempatan mendapatkan pekerjaan, membangun citra profesional, mengembangkan keterampilan berkomunikasi, mempersiapkan diri untuk proses rekrutmen, dan meningkatkan kepercayaan diri. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita memasuki atau membahas materi tentang surat lamaran pekerjaan, sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang surat lamaran pekerjaan? Siapa yang mau jawab? Saya Bu, izin menjawab. Menurut saya, surat lamaran pekerjaan adalah dokumen yang ditulis oleh pelamar untuk mengajukan diri sebagai kandidat pada lowongan pekerjaan tertentu. Betul sekali. Surat lamaran kerja itu surat yang kita isi berisi dokumen-dokumen tertentu yang sudah dicantumkan oleh perusahaan tersebut untuk memenuhi syarat dan kriteria pekerjaan tersebut. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan ini ada struktur surat lamaran kerja yang efektif, yaitu pada bagian awal terdiri dari kop surat yang isinya adalah nama, alamat, kota, dan tanggal. Setelah itu ada alamat tujuan yang berisi nama perusahaan, alamat, dan kota. Yang terakhir ada salam pembuka, biasanya diisi dengan kalimat dengan hormat atau yang terhormat direktur gitu yang bersangkutan. Setelah itu ada bagian isi, yaitu ada pengantar yang isinya ada perkenalan dan tujuan surat. Setelah itu pengalaman kerja yang isinya ada riwayat pekerjaan relevan yang sesuai dengan apa yang ingin dimasukkan lowongan pekerjaannya. Terus ada kualifikasi, isinya yaitu keterampilan, pendidikan, dan sertifikasi. Setelah itu ada tujuan karir yang berisi visi dan misi karir. Lalu ada alasan mengapa memilih perusahaan tersebut. Dan bagian penutup ada ucapan terima kasih, pernyataan kesediaan seperti siap mengikuti proses seleksi, salam penutup, hormat saya atau saya hormat, dan tanda tangan. Yang ditulis, jika pakai tulis tangan, ditulis dengan tinta hitam atau tinta biru. Terus berisi lampiran, biasanya itu lampirannya terdiri dari kurikulum vitae atau CV, fotokopi ijazah, sertifikat pelatihan jika dipunyai, dan dokumen pendukung lainnya. Tips dalam menulis surat lamaran kerja yaitu menggunakan bahasa formal dan sopan. Pastikan ejaan dan tata bahasa benar. Jangan terlalu panjang, minimal 1 sampai maksimal 2 halaman. Sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan periksa kembali sebelum mengirim. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video yang berisi contoh cara pembuatan surat lamaran kerja.
itu tadi kurang lebih contoh video dari penulisan surat lamaran kerja yang baik dan benar. Ibu harap kalian semua dapat memperhatikan dan menyimak dengan baik dan benar. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak, yaitu tulis satu surat lamaran pekerjaan yang diambil atau bersumber dari iklan-iklan yang ada di internet. Boleh menggunakan kertas portofolio. Ibu memberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Silahkan. Baik, waktu mengerjakan tugas sudah habis, 30 menit sudah berlalu. Ibu akan mengoreksi hasil dari surat lamaran pekerjaan yang telah diambil dari sumber iklan tersebut. Di sini penulisan tanggal dan bagian utamanya sudah benar, bagian isinya juga, lampiran yang diajukan juga sudah benar, bagian penutupnya juga sudah benar, dan ada tanda tangan di ujung sini. Baik, berarti anak-anak sekalian sudah pada mengerti ya tentang materi surat lamaran pekerjaan ini. Untuk yang tadi sudah menjawab dan mengerjakan surat lamaran kerja dengan benar, mari kita berikan apresiasi untuk anak-anak semuanya. Sebelum pelajaran ini kita tutup, apakah ada yang ingin bertanya seputar surat lamaran pekerjaan tadi? Silahkan, boleh angkat tangannya. Ya Bu, Silahkan. Bu ini pertanyaannya ada dua, boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, yang pertama saya tuh kan mau nanya bagaimana cara menyusun paragraf pengalaman kerja dalam surat lamaran kerja. Nah terus itu yang kedua saya tuh mau nanya Bu, apa tujuan dari bagian motivasi dalam surat lamaran kerja? Baik, pertanyaannya ada dua nih teman-teman. Sebelum kita jawab, kita berikan apresiasi lagi untuk teman kita yang sudah bertanya. Pertanyaannya bagus sekali.
Nah, untuk jawaban yang pertama, yaitu tadi pertanyaannya bagaimana cara menyusun paragraf pengalaman kerja dalam surat lamaran kerja. Paragraf pengalaman kerja harus disusun dengan urutan waktu, mulai dari pengalaman terbaru hingga yang paling lama. Setiap pengalaman harus dijelaskan dengan jelas, termasuk tanggung jawab, pencapaian, dan keterampilan yang diperoleh. Itu untuk jawaban yang pertama. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, sekarang yang kedua. Apa tujuan dari bagian motivasi dalam surat lamaran pekerjaan? Nah, bagian motivasi ini bertujuan untuk menjelaskan alasan kamu tertarik dengan posisi tersebut dan perusahaan tempat Anda melamar. Ini juga tempat untuk menunjukkan antusiasme dan kepercayaan diri Anda terhadap peluang diterimanya dari lowongan pekerjaan tersebut. Bisa ditangkap semuanya? Bisa, Bu. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Baik anak-anak, evaluasi hari ini kita sudah belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Apa saja yang kita dapat dari pelajaran 2 jam pelajaran ini? Siapa yang masih ingat tadi apa saja ya? Ada strukturnya, Bu. Ya, struktur. Nah, struktur surat lamaran itu yang pertama ada bagian awalnya. Bagian awalnya itu ada kop surat, alamat surat, salam pembuka. Habis itu bagian isinya ada pengantar, pengalaman kerja, kualifikasi, tujuan karir, sama alasan. Betul sekali. Terakhir, bagian penutup. Bagian penutupnya itu tadi Ibu bilang ada ucapan terima kasih, pernyataan kesediaan, salam penutup, sama tanda tangan. Ya, betul. Nah, itu untuk bagian awal. Yang bagian isi, apa saja ya yang bagian isi? Bagian isi itu ada pengantar, pengalaman kerja, kualifikasi, tujuan karir, alasan. Baru ada lampirannya juga. Oh iya, lampirannya juga. Lampiran itu yang biasanya sering diisi itu ada ijazah, terus ada CV, sertifikasi bagi yang punya, yang sudah berpengalaman. Ya, seperti itu ya. Dan dokumen pendukung lainnya. Terus tips-tipsnya. Jangan lupa dengan tips-tips cara penulisan surat lamaran pekerjaan yang akan dikirim ke perusahaan tersebut. Ada berapa tadi ya? Ada 5. Oh iya, ada 5 tips ya. Itu yang pertama adalah menggunakan bahasa formal dan sopan. Pastikan ejaan dan tata bahasa benar. Jangan terlalu panjang, maksimal 2 halaman saja. Sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir, periksa kembali sebelum mengirim. Jadi seperti itu tadi yang sudah kita bahas di pertemuan kita kali ini, dan tujuannya sepertinya sudah tercapai semua ya teman-teman. Dengan cara penulisan surat lamaran pekerjaannya sudah bagus, sudah memahami apa itu struktur surat lamaran pekerjaannya. Tadi juga tugasnya sudah bagus semua. Oke, terima kasih telah berpartisipasi dalam pelajaran hari ini dengan sangat baik. Ingatlah bahwa setiap pengetahuan baru yang kita pelajari adalah langkah penting untuk menuju impian kita. Jangan ragu untuk bertanya dan mencari jawaban jika ada hal yang tidak mengerti. Keluarga dan teman-teman semua selalu siap membantu. Semoga apa yang telah kita pelajari membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kita. Terima kasih anak-anak untuk waktunya pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.